Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan aku Yudi Baskara. Tentunya masih di media Fried Chicken. Halo teman-teman, apa kabar? Bahagia sekali rasanya kita berjumpa lagi. Tentunya di channel yang gak jauh dari ayam goreng tepung. Ayam goreng tepung, apa namanya, media Fried Chicken ini, atau ya media Fried Chicken sudah berjalan 3 tahun ya, 3 tahun lebih lah. Topik yang dibahas ya khusus media Fried Chicken. Buat yang udah pernah, apa namanya, yang udah tahu ya, atau yang udah subscribe, mungkin udah gak heran lagi. Sudah gak asing lagi wajah Yudi Baskara gitu. Tempat Anda konsultasi atau tempat bertanya ya. Di samping itu juga kalau mau mencontoh praktek-praktek yang saya buat, ada juga di media Fried Chicken. Pokoknya komplit dah. Oke teman-teman, untuk kesempatan hari ini ya, Ane kembali mau menjawab pertanyaan para netizen ya, para netizen nih. Jadi teman-teman yang bertanya pasti saya jawab, baik di apa namanya kolom komentar maupun melalui visual seperti ini. Kalau menurut saya pertanyaan ini berbobot yang perlu divisualisasikan, saya visualisasikan. Kalau pertanyaan yang ringan-ringan aja cukup saya jawab di kolom komentar. Nah, hari ini saya mau menjawab komentar baru ya. Saat saya live ente tanya aneh jawab. Jaelah. Dari Rahmawati. Ini pertanyaannya kayaknya perlu saya jawab melalui visual ya. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum dia kan. Bang mau nanya, mau tanya. Saat penepungan pencampuran tepung bisa dicampur dengan bahan lain. X tepung fried chicken, tepung beras dan maizena. Example maksudnya nih ya. Contoh misalnya tepung fried chicken, tepung beras, dan maizena. Bisa, ya. Jadi saat pencampuran tepung, Anda mau campur dengan tepung fried chicken yang ada di pasaran yang jual itu, mau dicampur bisa. Cuma kalau tepung beras saya rasa nggak bisa ya. Kalau tepung beras, karena itu kualitasnya sama dengan tepung gandum. Cuma bedanya dia gandum, nih beras. Nah, kalau dicampur dengan tepung tapioka atau dicampur dengan fried chicken yang lain, ini kan kalau tepung tapioka beda fungsi dia. Beda fungsi, beda juga kualitasnya. Nah, kalau tepung gandum, itu kan diginiin nggak keset. Kalau dia kan fungsinya untuk membalut tepung, supaya apa namanya ada rasa yang lebih lah, yang lain lah ya. Ya seperti pisang goreng, ubi goreng, ini ayam goreng gitu, dibalut tepung gitu. Nah, dicampur tapioka tujuannya apa? Supaya si tepung gandum ini nempel betul, merekat di ayam gitu. Tapi kalau tepung beras dia nggak punya daya rekat yang kuat gitu, karena dia statusnya sama dengan tepung gandum. Jadi saya pernah mencoba membuat ayam fried chicken dengan tepung beras dengan tepung gandum ya, tepung biasa. Ada yang bertanya, kok bisa Bang dicampur itu gitu. Saya cuma eksperimen aja. Ternyata hasilnya tidak memuaskan ya. Nah, kalau Anda mau campur tepung gandum atau tepung murni dengan tapioka, dengan maizena, nah ini sangat beralasan. Kenapa? Karena fungsi tepung tapioka atau maizena bisa untuk membuat tepung lebih merekat di ayam, lebih nempel gitu. Kan biasanya kalau tepung tapioka atau tepung sagu bisa dipakai, sifatnya lengket dia, bisa dipakai buat ngelem perangko. Oke, buat Rahmawati ya, mudah-mudahan bisa terjawab. Jadi kalau mau dicampur dengan tepung, mau dicampur, ada kok video saya tuh. Tepung murni dicampur dengan tepung yang beli di pasar yang bungkusan itu, campur di situ, diaduk, bisa aja, nggak masalah itu. Kemudian berapa lamakah marinasi? Nah, bukan dari Put Putri ya. Put Putri ini mau nanya, Pak Haji,
apa kalau sudah dimarinasi bisa disimpan di kulkas? Bisa, ya. Jadi apakah kalau ayam ini sudah dimarinasi bisa disimpan di kulkas? Bisa. Disimpan di freezer juga bisa. Cuman ya, yang mau ditanya ini apakah saat sedang marinasi atau sesudah? Ini sudah ya. Kalau sudah dimarinasi ya. Yang penting pada saat ini marinasi kan ada dua, ada marinasi kering, ada marinasi basah. Ya, kalau marinasi kering dia sedikit menggunakan air, tapi kalau marinasi basah dia banyak menggunakan air. Makanya kalau Anda menggunakan marinasi basah, sebaiknya airnya ini ditiriskan dulu. Ditiriskan, kan Anda marinasi nih. Marinasi Anda gunakan waktu umpamanya 8 atau 12 jam ya. Setelah itu Anda buang airnya, tiriskan. Setelah Anda tiriskan lalu masukkan ke dalam kantong plastik, Anda masukkan dalam freezer. Nah, kalau Anda masukkan dalam ruangan kulkas ya, ruangan biasa, cukup Anda taruh di di wajan atau di apa gitu, di wadah ya, masukin aja dalam kulkas. Kalau kondisinya kalau jumlahnya sedikit ya, tapi kalau jumlahnya banyak ya terpaksa dimasukin plastik juga gitu. Nah, ini dimasukin dalam kulkas. Nah, mau tahu berapa lamanya? Kalau di dalam freezer ini lamanya bisa berbulan-bulan ya. Bisa berbulan-bulan kalau udah beku dia. Tapi kalau dalam kulkas aja itu bisa 7 hari bertahan. 7 hari itu udah mulai agak lendir-lendir dia. Gitu. Oke. Buat Put Putri, semoga bisa terjawab. Kemudian siapa lagi yang bertanya ini? Saprul. Oh, Saprul. Cara membedakan paha dan dada habis digoreng gimana? Kalau Anda membuat fried chicken, ya bentuknya ini teratur. Paha bawah, paha atas, dada, sayap bentuknya teratur. Artinya umpamanya paha bawah tidak dipotong dua, dada tidak dipotong dua, atau paha atas tidak dipotong dua, ini gampang untuk membedakan. Tapi kalau ayam ini Anda potong dua semua, umpamanya paha bawah potong dua bagi dua semua, ini sulit membedakan. Ya, jadi kalau paha bawah paha atas dengan paha dada membedakannya, kalau paha atas dia agak melengkung gini nah. Agak melengkung gini. Apa sih namanya, oval ya? Oval gitu ya. Tapi kalau dada dia lebar gini. Kalau paha atas gini dia. Nah, gini nih. Ini paha atas, ini dada. Ini kan gampang ngebedainnya. Kalau dia potongannya nih sesuai standar ya. Umpamanya potong 8, potong 9, atau dipotong 10. Tapi kalau udah potong 12, potong 13, 15, ini agak sulit membedakannya. Karena paha bawah paha atas kadang-kadang dibelah menjadi dua bagian, dan yang lain juga begitu. Oke. Dari Yudi Baskara, biar sedikit semoga bermanfaat. Buat yang mau tanya-tanya silakan di kolom komentar. Tapi pertanyaannya yang berbobot biar dimasukkan ke biar dijawab secara visualisasi. Amit mundur dari jalur. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Aku Yudi Baskara. Sukses buat kita semua. Assalamualaikum Bang Yudi.